Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friend. Kembali lagi di channel Robibor. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum kita berangkat terabas, friend. Oke, saksikan terus videonya, friend. Jangan kemana-mana. Himbauan pada teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, friend ya, biar channel ini lebih berkembang. Kita mulai dari bagian depan, friend ya. Di bagian depan, di labrang kopling, biasanya saya melumasin, friend. Apa tujuan pelumasan pada labrang kopling ini, friend? Biar nggak gampang putus. Jadi susunannya labrang itu ada rumahnya labrang sama isinya labrangnya, friend. Nah, itu biasanya kalau kita nggak pernah rawat, kita nggak pernah kasih pelumasan, dianya gampang putus, friend. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, biasanya saya selalu perawatan rutin memberikan pelumasan terhadap labrang kopling saya, friend. Oke, kita lanjut di bagian labrang gas. Di bagian labrang gas ini juga sangat penting, friend. Jadi biar gasan kita itu ringan, tarikannya enak juga, friend. Kita nggak terlalu pegel karena di dalamnya sudah banyak pelumasan. Dan itu pun juga menghambat putusnya labrang, friend ya. Yang tadinya mungkin putusnya 1 minggu, ini bisa jadi 1 bulan karena dianya nggak aus, friend. Oke, kita lanjut di bagian rantai, friend. Nah, di bagian rantai ini ada beberapa hal sih, friend, yang perlu diperhatiin. Jadi yang pertama di kekencangan rantainya, friend ya. Friend harus ngatur kekencangan rantainya, jangan sampai terlalu kendor juga, friend. Jadi kalau misalkan terlalu kendor ya, friend kencangin dulu. Oke, setelah sudah dipastikan rantai aman, kencang, kita lanjut, friend. Kita lanjut di bagian pelumasan. Pelumasan ini sangat penting, friend, untuk rantai. Selain menjaga daripada kualitas rantai biar nggak kaku, dia juga membuat suaranya nggak terlalu berisik, friend. Jadi kadang kalau rantai itu nggak kita lumasin, dia bakalan berisik banget. Nah, tentunya friend-friend semua nggak mau dong rantainya berisik jalan, nanti dikiranya apaan. Nah, setelah itu friend juga harus perhatikan di bagian tensionernya, friend ya. Jangan sampai tensionernya ini nggak ada, friend. Nanti bisa gampang lepas ketika tersangkut dahan sedikit, dia sudah bisa lepas, friend. Tersangkut kayu sedikit, dia sudah lepas. Setelah itu, friend, kita masuk lagi ke pelumasan bagian segitiganya. Nah, ini, friend, ini sangat penting sekali kalau menurut saya. Pelumasan biar stang kita ini nggak keras, friend. Banyak teman-teman yang menyangka ketika stang ini keras itu sudah rusak. Nah, teman-teman salah. Sebenarnya bearingnya di segitiga ini dia belum rusak, friend. Hanya butuh pelumasan. Oke? Daripada friend membuang duit ratusan ribu untuk mengganti bearing segitiga ini, friend, lebih baik friend semua melumasinya. Selain ekonomis, dan ini pun juga nggak mau bazir, friend. Maksudnya bearingnya ini juga belum rusak. Oke. Nah, kita masuk ke bagian pelumasan di footstep, friend. Jadi biasanya kita kalau kena jalur yang rel dalam, friend, itu footstep kita bakalan kena, friend. Nah, untuk menghindari adanya tabrakan antara rel tanah tadi sama footstep kita harus melakukan pelumasan biar dia mainnya enak, friend. Ya toh. Oke, baru di bagian pedal rem, jangan lupa juga kita kasih pelumasan, friend, biar kalau terlipat dia nggak gampang patah, friend. Yang di sebelah kirinya, di bagian footstepnya juga kita kasih, friend ya, jangan lupa. Dan di bagian pedal persnelingnya juga jangan lupa dikasih, friend. Oke, setelah itu kita lanjut di bagian unit track, friend. Nah, ini di bagian unit track ini, friend, sangat-sangat penting. Tak kalah pentingnya dengan yang lain, friend. Karena untuk mainnya shock sama swing arm, friend, ini harus friend semua perhatikan biar nggak terjadi masalah unit track patah. Oke, friend. Biasanya saya ngelumasin unit track ini sebelum saya berangkat terabas, friend. Jadi ketika selesai terabas, motor dicuci, biasanya saya nggak langsung melakukan pelumasan. Nah, minggu depannya ketika saya mau main lagi, baru saya rawat motornya, friend, biar nggak
terjadi kendala di dalam jalur friend, biar enggak masih bersama Nyusane Kancane. Nah, kalau sudah masih bersama Nyusane Kancane itu friend, aduh, teman-teman saya pun juga pastinya agak gimana gitu friend. Tahu sendiri kan friend, ketika kita pengen fun kok jadinya malah ngenes gara-gara ada motor teman yang rusak friend. Oke, jadi di bagian unit track ini memang sangat penting friend. Kita melakukan pelumasan harus minimal friend ya, seminggu sekali. Kalau misalkan masuk jalur atau sesudah masuk jalur tuh harus, meskipun minggu depan harus dilumasin friend. Tujuannya biar dia nggak aus friend. Karena di saat kita terabas itu banyak lumpur-lumpur yang masuk dalam situ friend. Oke, mungkin friend-friend semua sudah paham dengan penjelasan saya. Nah, setelah itu kita masuk di bagian oli mesin friend. Di bagian oli mesin ini friend sangat penting juga friend. Oke, yang bikin penting apa friend? Jadi ketika kita terabas, mungkin motor kita terjatuh di air atau kena percikan-percikan air, nggak menutup kemungkinan itu ada air yang mencampur di mesin friend. Sebaiknya pergantian oli setelah kita pulang terabas. Jadi misalkan kita nih hari Sabtu terabas, sore atau malam kita pulang, besoknya kita cuci motor, habis itu kita ganti oli, itu diutamakan friend. Biar nggak mesinnya nggak cepat rusak friend. Sayang banget kalau sampai mesin itu rusak friend. Apalagi di kondisi motor seperti motor saya ini yang sudah terbilang motor bore up friend. Jadi mungkin bore up piston 63 kalau nggak salah friend. Porting, head standar. Nah, jadi memang harus benar-benar saya rawat biar nggak seperti punyanya teman-teman yang lain sudah pada rusak. Karena saya pakai spare part yang murah-murah friend. Beda sama teman-teman yang berduit, mereka pakai merek BRT, kalau saya pakai merek Hansi. Oke friend, oke, setelah itu kita masuk di bagian kampas rem friend. Ini kampas rem biasanya saya ganti ketika saya lihat sudah habis friend. Nah, mungkin saat ini di bagian rem depan dan rem belakang mungkin masih aman friend ya. Mungkin nanti ketika sudah habis, saya langsung segera menggantinya biar nggak kehabisan kampas rem di jalur friend. Karena kehabisan kampas rem di jalur itu sangat nggak enak friend. Jadi ketika kita rem, ya kan friend, cak. Nah, karena kampasnya sudah habis, tinggal besi ketemu besi, jadi lengket friend. Suaranya itu cek. Aduh, benar-benar nggak nyaman banget friend kita terabasnya. Nah, mungkin itu aja friend kalau di bagian daripada perawatan sebelum kita terabas friend. Nah, ini saya ada lagi sedikit tambahan friend. Sedikit tambahan di bagian perlengkapan ketika kita terabas ya friend. Jadi sebelum terabas itu kita memang harus bawa perlengkapan. Biasanya ini saya friend ya, saya pribadi bersama teman-teman, yang kita bawa biasanya di labrang kopling friend. Labrang kopling ini sangat sering putus, bener friend. Meskipun ini baru ganti punya kita friend, nggak menutup kemungkinan ketika masuk di jalur, pertengahan jalur, nanti bisa putus friend. Jadi kita memang harus membawa cadangan labrang kopling. Nah, setelah itu kita harus membawa juga labrang gas friend. Kenapa sih kok harus membawa labrang gas? Lah iya friend, karena ketika kita putus gas kita di dalam, terus kita mau ngegasnya gimana friend? Ini kan namanya antisipasi. Jadi kalau kata pepatahnya itu sedia payung sebelum hujan friend. Jangan sampai gara-gara hal sekecil itu kita nggak jadi terabas. Oke, jadi labrang gas itu sangat penting friend. Nah, setelah itu biasanya kita bawa busi friend. Busi CRF dan busi KLX. Biasanya saya bawa dua friend. Punya KLX sama punya CRF. Barangkali teman-teman terabas yang motornya CRF pada mati, bisa saya bawa. Apabila KLX punya teman saya atau saya mati, bisa saya bawa juga friend. Oke, mungkin setelah itu di bagian kunci-kunci friend. Kunci-kunci saya saranin sih kalau kunci pas kita mungkin bawa kunci Inggris saja friend, biar efisiensi nggak terlalu berat. Kunci Inggris, mungkin kunci Y juga butuh, tang jepit mungkin friend juga butuh, obeng jangan lupa juga itu friend. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu jelas apa aja sih kunci-kunci yang saya bawa, mungkin bisa komen di bawah ya friend.
biar saya bisa jelasin di kolom komentar, friend. Karena lebih enak menjelaskan di kolom komentar daripada saya harus menjelaskan seperti ini, friend. Agak-agak kaku, friend, kalau jelaskan seperti ini. Yang tadinya saya ingat jadi lupa, yang tadinya lupa jadi ingat. Nah, itu sudah, friend. Nah, mungkin itu aja sedikit video dari saya tentang penjelasan persiapan sebelum kita terabas, friend. Saya ingatin lagi buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment biar channel ini lebih berkembang, friend. Dan tentunya saya lebih semangat lagi. Salam Terabas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.